Sejak saat itu, ia tidak lagi menanam hanya karena kenangan. Ia mulai menanam karena iman. Ia percaya bahwa setiap pohon adalah sedekah, setiap daun adalah dizikir, setiap akar adalah doa yang tertanam di bumi. Ia mulai berdoa setiap kali menanam, "Ya Allah, jika pohon ini tumbuh, jadikan ia naungan, jadikan ia kehidupan." Di sebuah desa yang nyaris hilang dari ingatan, hiduplah seorang lelaki bernama Rahmat. Namanya sederhana, hidupnya pun sederhana, tapi luka yang ia bawa tidak pernah sederhana. Setiap pagi, saat orang lain masih terlelap atau sibuk menyiapkan diri ke kota, Rahmat sudah berjalan menyusuri tanah kering yang retak-retak. Di pundaknya tergantung karung kecil berisi bibit pohon. Di tangannya hanya cangkul tua yang gagangnya mulai lapuk. Tidak ada yang memintanya melakukan itu. Tidak ada yang membayarnya. Tidak ada yang memujinya. Ia hanya berjalan dan menanam. Namun tidak banyak yang tahu bahwa langkah-langkah itu lahir dari luka yang sangat dalam. Dulu, desa itu bukan seperti sekarang. Dulu, desa itu hijau. Dulu, angin berhembus sejuk membawa aroma daun basah. Dulu, anak-anak berlari di bawah rindangnya pepohonan. Dan di antara anak-anak itu, ada Rahmat kecil. Ia tumbuh dalam pelukan alam. Ia mengenal suara burung sebelum mengenal suara mesin. Ia mengenal gemericik air sebelum mengenal kebisingan dunia. Namun semua itu berubah ketika pohon-pohon mulai ditebang. Awalnya satu, lalu puluhan, lalu ratusan. Hutan yang dulu menjadi rumah perlahan berubah menjadi lahan kosong. Rahmat kecil tidak mengerti. Ia hanya melihat orang-orang datang dengan alat besar. Ia hanya melihat pohon-pohon tumbang satu persatu. Dan ia hanya bisa bertanya, kenapa tidak ada yang menjawab? Waktu berjalan, hutan hilang, air mulai sulit didapat. Ibunya mulai sering berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air. Kadang pulang dengan langkah berat. Kadang pulang dengan napas yang tersengal. Hingga suatu hari, ibunya tidak pulang lagi dengan senyuman. Ia jatuh sakit, tubuhnya lemah. Air yang seharusnya menjadi kehidupan, justru menjadi sesuatu yang langka. Di hari terakhir ibunya, Rahmat kecil duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Ibu, aku haus." Itu kalimat terakhir yang masih terngiang sampai sekarang. Rahmat tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Dan saat tanah menutup jasad ibunya, Rahmat menggenggam segenggam tanah kering. Ia menatap langit dan dalam diam ia berkata, "Kalau pohon masih ada, mungkin ibu masih ada." Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Namun, perubahan itu tidak langsung terlihat. Ia tumbuh perlahan, seperti benih yang tersembunyi di dalam tanah. Rahmat tumbuh dewasa. Dunia di sekitarnya berubah cepat. Orang-orang pergi ke kota, desa semakin sepi. Tapi Rahmat tetap tinggal. Dan suatu hari, ia mulai menanam pohon. Satu lubang, satu bibit, satu harapan. Orang-orang melihatnya dengan tatapan aneh. Rahmat sudah tidak waras, kata mereka. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus menanam hari demi hari, bulan demi bulan. Tangan Rahmat mulai kasar. Kulitnya menghitam terbakar matahari.
tubuhnya kurus, namun semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Meski tidak semua berjalan mudah, banyak pohon yang mati, banyak bibit yang layu sebelum tumbuh. Kadang Rahmat duduk di samping tanaman yang mati. Ia memegang daun yang mengering. Air matanya jatuh pelan. "Maaf, aku belum bisa menjagamu." Tidak ada yang mendengar, hanya angin yang menjadi saksi. Pernah suatu hari, ia hampir berhenti. Ia duduk di atas tanah kering. Langit begitu panas, hatinya begitu lelah. Untuk apa semua ini? Namun, saat itu, ia teringat wajah ibunya. Ia teringat suara lirih itu. "Aku haus." Rahmat menunduk, tangannya mengepal tanah. "Tidak, aku tidak boleh berhenti." Sejak saat itu, ia tidak lagi menanam hanya karena kenangan. Ia mulai menanam karena iman. Ia percaya bahwa setiap pohon adalah sedekah, setiap daun adalah dizikir, setiap akar adalah doa yang tertanam di bumi. Ia mulai berdoa setiap kali menanam, "Ya Allah, jika pohon ini tumbuh, jadikan ia naungan, jadikan ia kehidupan." Hari-hari Rahmat menjadi ibadah panjang yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya tanah, keringat, dan doa. Tahun-tahun berlalu, dan suatu hari sesuatu mulai berubah. Hujan datang, tanah yang dulu keras mulai melunak, bibit-bibit yang tersisa mulai tumbuh kecil, rapuh, tapi hidup. Rahmat melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ia merasa harapannya tidak sia-sia. Waktu terus berjalan. Pohon-pohon itu tumbuh semakin besar. Akar mereka menahan air. Tanah mulai menyimpan kehidupan, dan keajaiban kecil mulai terjadi. Air muncul kembali. Awalnya hanya tetesan, lalu aliran kecil. Orang-orang mulai memperhatikan. "Ini, dari mana air ini?" Mereka mulai melihat bukit yang dulu gersang, kini mulai hijau. Dan di sana ada Rahmat, masih dengan cangkul tua, masih dengan langkah yang sama. Tapi kini tidak lagi sendirian. Seorang anak kecil mendekatinya. Pak, aku mau bantu." Rahmat menatapnya. Matanya basah. Ia tersenyum. Ambil bibit itu. Dan untuk pertama kalinya, perjuangannya tidak lagi sunyi.